Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengakui harga obat Indonesia lebih mahal 3 hingga 5 kali lipat dari Malaysia. Menurut Menteri yang akrab disapa BGS tersebut, mahalnya harga obat di tanah air bukan disebabkan oleh pajak, melainkan inefisiensi dalam perdagangan dan jual beli obat serta alat kesehatan. Budi mencontohkan impor alat kesehatan seperti mesin USG mendapatkan bea masuk impor 0%. Sedangkan untuk mengimpor komponennya, seperti layar USG dan bahan baku lain, dikenakan bea masuk 15%. Besarnya bea masuk ini menjadi hambatan bagi pertumbuhan industri farmasi di dalam negeri. Hal ini juga telah menjadi perhatian Presiden Joko Widodo. Presiden memerintahkan agar tata kelola dan pembelian obat serta alat kesehatan harus diperbaiki agar lebih transparan demi mengurangi biaya-biaya yang tidak perlu dikeluarkan. Presiden Jokowi juga meminta sejumlah kementerian menyusun konsep soal relaksasi pajak kesehatan. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyebutkan, Presiden memberikan waktu selama 2 pekan untuk menyusun konsep relaksasi pajak tersebut. BPJS Ketenagakerjaan mencatat total klaim jaminan hari tua atau JHT akibat pemutusan hubungan kerja hingga Mei 2024 mencapai 20% dari total klaim karena PHK sebanyak 75.380 klaim. Ini membuat jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan mengalami tren penurunan di tengah maraknya PHK. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo mengungkapkan, penurunan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan terjadi di sektor tekstil, garmen, hingga alas kaki. Untuk garmen, jumlah peserta yang turun mencapai 24.000 sejak Januari 2023 hingga Mei 2024. Anggoro menambahkan terjadi sedikit kenaikan peserta di bulan Mei tahun lalu dan April 2024 karena momentum Lebaran. Peningkatan ini karena adanya kenaikan permintaan dan perusahaan merekrut pekerja untuk memenuhi pesanan. Anggoro juga menyebutkan tren peserta aktif di industri tekstil 6,17%, sementara untuk sektor industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki situasinya lebih baik. Secara akumulatif, total peserta aktif di sektor industri garmen, tekstil, dan alas kaki mencapai 1.506.545 dengan total perusahaan mencapai 6.962. Emiten peritel pakaian Matahari Department Store atau LPPF dikabarkan akan melakukan penutupan di beberapa tokonya di wilayah Tangerang, Banten. Informasi tutupnya sejumlah gerai Matahari sudah lebih dahulu beredar di media sosial dan dibenarkan oleh Asosiasi Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia. Hingga akhir Maret 2024, LPPF mengelola 155 gerai pusat perbelanjaan Matahari. Angka tersebut berkurang dari semula 160 gerai pada Maret 2020 atau tepat 4 tahun lalu. Bahkan penurunan jumlah gerai Matahari milik LPPF lebih besar lagi di mana jumlah gerainya mencapai 169 pada akhir 2019. Sejalan dengan pengurangan jumlah gerai, karyawan perusahaan juga ikut terpangkas signifikan atau nyaris berkurang 5.000 dalam 4 tahun terakhir. Menanggapi hal tersebut, manajemen Matahari Department Store menyebut perseroan sedang melakukan optimalisasi strategis terhadap portofolio gerainya. Manajemen menjelaskan keputusan mengenai gerai tersebut diambil setelah melalui proses evaluasi menyeluruh, sejalan dengan strategi bisnis jangka panjang dan praktik operasional standar. Penurunan jumlah gerai dan karyawan LPPF sendiri juga sejalan dengan maraknya digitalisasi di industri retail dengan pangsa dari kanal online perlahan ikut bertambah imbas pandemi. Akibat pandemi, LPPF terpaksa membukukan rugi 5 kuartal beruntun sejak kuartal 1 2020 hingga kuartal 1 2021. Utang pemerintah Indonesia kembali bertambah pada Mei 2024.
Posisi utang per 31 Mei 2024 menjadi 8.353,02 triliun atau naik 0,17% dari catatan pada bulan sebelumnya 8.338,43 triliun rupiah. Data juga mencatat rasio utang terhadap produk domestik bruto atau PDB mencapai 38,71%, naik dari catatan per 30 April 2024 yang sebesar 38,64%. Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kemenkyu Suminto mengatakan, bertambahnya utang pemerintah itu memang disebabkan desain APBN 2024 yang masih defisit, yakni 2,29%. Pembiayaan utang neto untuk memenuhi defisit APBN pun katanya tentu akan menjadi tambahan outstanding utang dalam 1 tahun anggaran. Maka otomatis posisi utang pemerintah juga akan terkerek. Sebagai informasi, dari total utang per akhir Mei 2024 tersebut, mayoritas berasal dari penerbitan surat berharga negara atau SBN sebesar 7.347,11 triliun rupiah. Sisanya dari pinjaman 1.005,32 triliun atau 12,06%. Perekonomian Eropa terus mengalami tantangan besar. Hambatan mulai melanda wilayah tersebut setelah Rusia menyerang Ukraina pada 2022 lalu. Hal ini pun telah membawa bencana bagi ekonomi Ukraina. Negara di timur Eropa ini disebut bisa gagal membayar utangnya pada awal bulan depan jika gagal menegosiasikan kesepakatan restrukturisasi dengan para krediturnya. Pada bulan Februari 2022, sejumlah pemegang obligasi Kiev termasuk raksasa keuangan Amerika Serikat, BlackRock dan PIMCO serta manajer aset Prancis Amundi memberi Ukraina kebebasan untuk tidak membayarkan utangnya selama 2 tahun mengingat konfliknya dengan Rusia. Namun, perjanjian itu akan berakhir pada bulan Agustus. Para kreditor Kiev sangat ingin agar negara itu mulai membayar bunga utangnya lagi. Konflik dengan Rusia telah memberikan pukulan berat terhadap perekonomian Ukraina. Rasio utang terhadap PDB negara itu akan mendekati 90% pada akhir tahun 2023.